Ingsun Sri Sultan Hamengkubuwono menetapkan putraku Raden Masundoro sebagai putra mahkota Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan kelak akan meneruskan perjuanganku memimpin dan mengayomi rakyat Ngayogyakarta. Segala bentuk penjajahan harus pergi dari wilayah ini. Oleh karena itu, ingsun sebagai putra mahkota Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat akan membangun Beteng Baluwerti yang kokoh sebagai simbol perlawanan kita kepada penjajah dan juga untuk melindungi kawula Ngayogyakarta. Saya akan meminta kepada Tuan Raja untuk bersedia menyerahkan pengelolaan semua hutan. Perlu kalian ketahui bahwa ingsun Sri Sultan Hamengkubuwono II tidak pernah tunduk dengan VOC. Kalian jangan harap bisa memanfaatkan kekayaan yang kami miliki. Daripada hanya menguntungkan kalian para kumpeni, lebih baik bisa aku gunakan untuk mensejahterakan rakyatku. Dendles mau menyerang kita dengan 3.300 prajurit. Selamanya kamu akan menjadi boneka kalau dirimu tidak mempunyai ketegasan memimpin negeri ini. Pengawal, tangkap pengkhianat ini dan hukum dia. Kabeh wae prajurit tam-tamaning Praja Ngayogyakarta. Dina iki dawuh ngersa dalem Kanjeng Sinuwun supaya kowe padha sikap kegamaning Ayudha. Jaga Kraton Ngayogyakarta saka prajurit sepai. Aja wedi mati kanggo wutah getihmu. Dina iki bareng-bareng jaga Ibu Pertiwi nganti tetes sing getih kang pukasan. Osi sare hati-hati koru Am Yogyakarta bele selerenge Nespate kenitelji tia Saya tidak pernah kalah dengan siapapun. Kalian bisa merampas dan menjarah harta kekayaan kami, tapi kalian tidak bisa merampas harga diri kami. Ingsun Sri Sultan Hamengkubuwono II dan segenap kawula Ngayogyakarta Hadiningrat tidak akan pernah tunduk dengan penjajah. Sejarah panjang benteng Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang kini sedang dibangun kembali memiliki nilai historis di masa-masa penjajahan. Revitalisasi yang dilakukan saat ini dalam rangka mengembalikan kondisi benteng Keraton Yogyakarta ke bentuk semula yang merupakan salah satu dari rekomendasi UNESCO setelah Sumbu Filosofi Yogyakarta ditetapkan sebagai warisan budaya dunia. Bangunan benteng yang disebut Baluwerti ini secara bertahap nantinya akan dikembalikan seluruhnya ke bentuk semula. Bangunan keraton yang juga tak terpisahkan dari Sumbu Filosofi Yogyakarta ini memiliki dua lapis tembok pertahanan yang disebut sebagai benteng. Bagian dalam yang secara langsung melingkupi bangunan kedaton dan kawasan keraton disebut cepuri, sedangkan benteng bagian luar yang melingkupi bagian keraton dan pemukiman di sekitarnya disebut Baluwerti. Benteng Baluwerti merupakan bangunan tembok setebal kurang lebih 4 meter dan dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I atau Pangeran Mangkubumi pendiri Kesultanan Yogyakarta dan selesai pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Kawasan di dalam lingkup benteng Baluwerti ini dikenal dengan sebutan Jalan Beteng. Benteng Baluwerti ini di bagian selatan sepanjang kurang lebih 1.200 meter dan di bagian barat sepanjang 940 meter, sedangkan di bagian timur sepanjang 1.140 meter. Pada masa lalu saat peristiwa Geger Sepoi, kawasan bagian timur benteng keraton ini pernah hancur. Untuk mengembalikan nilai historis dari bangunan kawasan benteng Baluwerti, saat ini terus dilakukan pemugaran dan revitalisasi yang sejalan dengan program Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga saat ini kita masih bisa melihat kembali bangunan benteng yang menjadi saksi sejarah masa lalu tersebut. Saat ini revitalisasi benteng keraton Yogyakarta akan dilanjutkan hingga seluruhnya bisa kembali berdiri.
Saat ini kita akan melihat kembali proyek lanjutan revitalisasi Benteng Keraton Yogyakarta dan sekaligus kita akan berkeliling di bagian dalam benteng untuk melihat proses revitalisasi pada bulan November di minggu-minggu terakhir. Ikuti perjalanan saya kali ini. Salam sehat, tetap semangat, dan tetap berkarya untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya bersama channel Agus Bintarto. Hari ini kita lagi-lagi ke kota Yogyakarta. Ini setelah adanya pilkada, ini saya kebetulan ada tugas ke Jakarta lewat Bandara Iya, dan saya kebetulan lewat kota Yogyakarta ini teman-teman, untuk menuju ke bandara. Ini pesawatnya agak siang nih, jam 13.40. Saya masih bisa lewat dalam perjalanan nih. Ini kita sudah sampai di titik 0 teman-teman, titik 0 Yogyakarta. Kita akan ke arah kiri. Lagi-lagi kita akan mengupdate kembali perkembangan dari pembangunan revitalisasi Benteng Baluwerti yang ada di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ya. Dan kita sudah bisa melihat di sebelah depan ini adalah alun-alun utara yang sudah penuh dengan pasir ya. Kita akan ambil ke arah kiri teman-teman. Dan di sini cukup ramai sekali. Pagi-pagi biasanya pada sarapan di sekitar alun-alun utara. Ini banyak pedagang kaki lima ya. Kita akan masuk lagi lewat Pelengkung Wijilan ya. Kemarin ada yang request diminta masuk ke benteng di sebelah kanan saya ini ya. Nah ini kayaknya saya belum tahu jalannya. Ini yang sebelah kanan kan ada benteng juga ya. Jadi sebelah barat Pelengkung Wijilan itu kan ke arah alun-alun utara itu ada ya. Nah kita masuk ke Pelengkung Wijilan ya, dan kita akan kembali berputar mengelilingi benteng sebelah dalam teman-teman. Dan ini adalah benteng bagian dalam sebelah utara ya, timur Pelengkung Wijilan. Ini yang sudah jadi teman-teman. Kita akan terus ke arah timur. Di beberapa literasi bahwa dulu pojok benteng sebelah timur laut ya, atau Lor Wetan, ini dulu pernah hancur ya, karena adanya serangan ya dari penjajah saat itu. Dan ceritanya memang ada beberapa versi ya teman-teman, ada beberapa versi untuk ceritanya. Dan di sebelah kanan adalah Masjid Mangunegaran ya, bukan Mangun ya, tapi Mangunegaran itu tulisannya. Nah ini di depan inilah pojok benteng Lor Wetan yang dulu pernah hancur dan sudah nampak kembali, sudah lama ya, ini sudah lama dipugar. Dan kali ini kita akan bergerak ke selatan ya teman-teman, untuk melihat kondisi terkini proyek revitalisasi Benteng Baluwerti ya. Kalau di utara Pelengkung Madyasura atau Pelengkung Buntet ini sudah jadi ya. Jadi sudah jadi di sebelah kiri saya ini kalau atasnya itu kan lebar sekali. Misalnya besok sesekali diadakan
acara mubeng beteng dengan kereta kencana gitu bagus. Jadi tidak selalu digunakan ya, karena kalau mengingat kalau sudah jadi objek wisata dunia gitu seperti Borobudur ya memang harus dilindungi dan biar awet ya. Sehingga mungkin ada tarif-tarif tertentu kalau ingin menaiki kereta di atas benteng gitu ya, mengabadikan gitu bagus juga. Kalau Candi Borobudur itu saja sudah mulai naik ya tarifnya, karena salah satunya untuk pemeliharaan itu memang ekstra ya, dari dulu awalnya yang tidak sebagus. Mampir. Oke, barusan ketemu YouTuber juga, Mas Sigit ya, yang senior saya sebenarnya. Senior saya ini yang tadi Mas Sigit ternyata juga mau konten di sini. Nah, kita akan terus ini Plengkung Madyasura ya di sini ya teman-teman ya. Jadi ini Plengkung Madyasura sudah dijadikan seperti ini, dan kalau di sini itu memang berbeda dengan yang lain. Dulu memang pernah ditutup ya, Plengkung Madyasura ini pernah ditutup. Dan ini kondisi di selatan Plengkung Madyasura ini sudah rapi, sekali. Ini yang sini tinggal nanti pengecetan mungkin ya, nanti dicat gitu ya. Nah, ini sebagian sudah mulai dirapikan ini. Kemarin mungkin dibuat terakhir karena untuk lalu lintas jalur ya. Oke teman-teman, untuk bagian timur di selatan Madyasura ini sudah mulai dihaluskan untuk dinding-dindingnya ya. Dan yang kemarin sempat bolong-bolong ini sudah mulai ditutup kembali ya. Kalau saya lihat di dalam benteng ini jalannya besok lebih lebar ini daripada sebelumnya, karena ini ada space ke timur ya. Ada space ke timur juga ini. Kira-kira sekitar 2 meter ditambah jalan aspal ini ya. Ini paling tidak 6 sampai 7 meter dapat ini sampai ke benteng sebelah kanan saya ini, atau tembok rumah gitu ya. Nah, ini sudah selesai semua teman-teman untuk pemasangan batu bata. Oh, ini ada sebagian yang belum ini, satu ini teman-teman ya. Kayaknya untuk akses sementara ini besok tertutup semua ya teman-teman, setelah dijadikan seperti ini, karena memang jadi eksklusif jadi eksklusif untuk tembok Baluwarti ini, menutup semua area ya, kembali ke zaman dulu. Jadi mengisolir bagian dalam ya teman-teman, dengan akses beberapa ini aja ya. Nah, jadi ada 2 lapis tembok ya teman-teman. Jadi bagian depan ini ada satu, kemudian satunya juga ya, kemudian di tengahnya diisi. Tinggal sedikit lagi, ini sudah rapi ya teman-teman. Dan ini pojok beteng bagian kidul wetan ya, kidul wetan. Ini biasanya orang menyebut benteng timur ya. Nah, kita akan ke arah barat. Di sebelah kiri saya ini adalah benteng lama yang masih ada dan masih berdiri kokoh. Sepertinya ada beberapa yang dibugar saja, tidak semuanya. Yang bagian selatan ini. Dan kemungkinan besok dicat ulang ya. Tapi ini di bagian selatan ini sepertinya juga masih banyak bagian yang diperbaiki juga ya, mungkin penyempurnaan biar
bagian selatan itu lebih rapi ya, yang bertemu dengan tembok penduduk tembok rumah-rumah yang ada di luar ya, bukan penduduk ya, toko-toko kayaknya ya di bagian selatan ini sudah kelihatan pekerja-pekerja ini memperbaiki ya. Nah ini ya, sebagian dikerjakan juga ya tembok di bagian selatannya. Di kiri saya ini lebih pendek atau lebih pendek ya, tapi dulu mungkin ini juga tinggi ya, karena terus kemudian biasanya area jalan ini diuruk ya, atau mungkin cuma segini juga ya. Saya masih mikir dulu apakah juga cuma setinggi ini gitu ya untuk bentengnya, soalnya yang lain-lain itu kan tinggi-tinggi ya. Nah, kita sudah hampir sampai di Pelengkung Gading ya, dimana sebelah timur Pelengkung Gading hingga hingga Pojok Beteng Timur atau Kidul Wetan ini masih utuh ya, termasuk tergolong masih utuh ya teman-teman di sini. Dan di depan saya ini ada trompet yang biasanya dulu untuk ketika serangan umum 1 Maret itu dibunyikan ya, untuk trompetnya. Dan mungkin sesekali kadang kita mendengarkan waktu puasa ya, puasa itu digunakan juga ya teman-teman. Nah ini Pelengkung Gading teman-teman. Ini Pelengkung Gading di sini teman-teman ya. Ini sudah mulai sampai di sini ya. Nah ini di sebelah barat Pelengkung Gading ini juga sudah tersambung bentengnya. Oke teman-teman, sudah nyambung semua ini yang sebelah barat ini teman-teman ya. Ini sudah diisi, mulai diisi di bagian atasnya ya teman-teman, sudah mulai diisi. Ini kemarin saya waktu 1 bulan yang lalu belum seperti ini ya. Ini sekarang sudah mulai berdiri ya, sebelah selatan dan sebelah barat Pelengkung Gading ya. Ini kita update di akhir bulan November, minggu terakhir ya, bulan November 2024 teman-teman ya. Ini sudah hampir semuanya dipasang batu bata merah ini teman-teman, untuk benteng di bagian barat Pelengkung Gading ya, bagian barat Pelengkung Gading. Ini hampir semuanya sudah dipasang batu bata. Ini kita cek ya nanti di sebelah barat. Ini termasuk cepat ya, saya lihat itu memang cepat sekali ya buat benteng seperti ini. Ini pekerjanya juga banyak sekali nih. Pekerjanya banyak sekali ya teman-teman. Nah, di sini kayak tinggi sekali ya. Bentengnya yang sini kayak lebih tinggi ya. Ini kayaknya ini ya, seperti waterpass gitu ya. Jadi ketinggiannya di waterpass sama gitu ya. Kemudian bawahnya mengikuti, mungkin seperti itu. Jadi lebih sempurna untuk
kerataannya. Ini berapa juta ini ya, jutaan batu bata ya, jutaan batu bata untuk renovasi atau pemugaran dari benteng Baluwerti ini teman-teman ya. Nah ini sudah nyambung sampai ke barat ini teman-teman ya, sudah nyambung sampai ke barat teman-teman. Untuk bentengnya sudah menyambung dengan benteng Kidul Kulon ya teman-teman. Nah ini sebelah baratnya, nah ini yang belum. Jadi yang selatan sama timur ini sudah menyambung semua ya. Yang sebelah barat masih sama ini teman-teman ya. Yang di sebelah barat masih sama seperti kemarin, belum ada pekerjaan pemasangan pagar atau konstruksi pagarnya. Ini yang terlihat adalah puing-puing bekas-bekas yang rumah-rumah yang menempel di sekitar benteng Baluwerti yang dulu ya. Dan sudah mulai bersih, nanti tinggal kemudian dibangun konstruksi bentengnya teman-teman. Nah sekarang ada pelengkung satu lagi di sebelah barat ya. Nanti kita ilustrasikan juga ya untuk pelengkung-pelengkungnya seperti biasa untuk pengetahuan kita ya. Di bagian barat intinya belum dikerjakan ya teman-teman untuk konstruksinya. Ini masih clearing ya istilahnya, clearing. Dan nampaknya bangunan-bangunan yang menempel ini mulai dibersihkan. Bagian bangunan yang menempel di tembok dulu ya, dibersihkan untuk memastikan konstruksi selanjutnya dari benteng Baluwerti ini teman-teman. Mestinya yang di bagian utara juga belum ya mestinya, karena kalau kita lihat dia bergerak memutar ke kanan ya. Pembangunan memutar ke kanan ya. Dan ini pojok benteng lor kulon ya. Ini kalau bentengnya masih sempurna ya teman-teman, untuk setiap bentengnya itu masih sempurna. Karena sudah diperbaiki dulu ya dahulu. Ini sepertinya membuat konstruksi saluran air dulu ini di sebelah utara ini teman-teman. Jadi bagian utara ini memperbaiki saluran air dulu sebelum nanti akan dibangun bentengnya. Jadi kelihatan di sebelah kiri ini kan ada saluran airnya ya. Ini sepertinya dicor juga ya, untuk saluran-saluran airnya ini dicor juga ya. Ini nanti sampai di pelengkung yang menuju Pasar Ngasem ya. Jadi di sebelah kiri itu ada parit ya, atau saluran air ya. Nah besok kalau sudah jadi semua, tentunya pelengkung bentengnya sampai di sini juga ya, benteng Baluwertinya. Nah kita sudah hampir memutar ya. Hari ini saya tidak menggunakan aplikasi Ulysses ya untuk menampilkan rute, karena yang video sebelumnya saya sudah menampilkan rutenya untuk benteng Baluwerti yang kemarin saya putari. Nah kita akan terus ke timur ya. Ini yang ke kanan ini ke Pasar Ngasem ya teman-teman, yang ke kiri ke alun-alun utara. Kita akan masuk sini teman. Ini sebenarnya di bagian kiri saya ini kan benteng ya teman-teman, dan itu sudah mulai nah ini sebelah kiri kan benteng sebenarnya. Ini ke timur ya, dan rumah-rumahnya sudah mulai dibongkar
sebagian sudah dilepas untuk kusen-kusennya. Ini kita muter di dalam ya, jadi ini lokasi yang besok kemungkinan kalau dipugar semua memang sampai di sini ya bentengnya. Dan ini bekas-bekas yang dulu juga kelihatan ada gitu ya. Nah, ini juga sudah dibongkar ya. Nah, ini dibongkar semua, sudah dibongkar semua. Nampaknya juga akan Nah, di depan sudah ketemu lagi dengan pelengkung alun-alun utara ya teman-teman. Sudah ketemu dengan alun-alun utara lagi teman-teman. Oke, kita sudah berputar dan melihat kondisi terkini dari Benteng Baluwerti ya teman-teman. Oke, mungkin update saya cukup ini dulu ya teman-teman untuk progres dari Benteng Baluwerti kali ini ya. Mudah-mudahan perkembangannya bisa dipantau teman-teman sekalian. Hari ini khusus untuk melihat progresnya ya di minggu terakhir bulan November tahun 2024. Mudah-mudahan bisa lancar ya pembangunannya dan segera bisa menjadi wisata dunia ya, karena ini salah satu rekomendasi dari UNESCO bahwa bentengnya itu ikut dipugar ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.